gimana gitu yang masuk ke dalam tubuh saya. Maksudnya gimana itu apa? Gimana gitu. Terasa di kuping. Jadi ada energi, semacam energi yang masuk gitu loh. Gimana gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, salah satu tim SRA. Kali ini saya bersama dengan senior saya, yaitu Ustadz Saiful Bahri. Ustadz lagi. Sakitnya tuh di sini. Ya sudah, tidak usah pakai Ustadz, sudah. Ustadz sudah pasaran. Kiai Saiful Bahri. Jarang-jarang orang pakai. Asal jangan panggil engkong aja. Pertama kali sampean itu gabung dengan KBRA itu tahun berapa? Alhamdulillah, insya Allah diawali tahun 2017. Ya, 2017. Saat pelatihan di Lumajang, bersamaan pelatihan di Jember. Ikutnya di Lumajang? Di Lumajang. Pertama kali? Pertama kali. Sistem pelatihan yang dulu itu dengan sekarang ada perbedaan apa enggak? Sebetulnya enggak jauh beda, cuma ya alhamdulillah untuk praktisi-praktisi yang sekarang insya Allah tuh banyak tambahan-tambahan dari beliau, dan mungkin sejalan dengan beberapa pengalaman beliau dalam penanganan pasien juga. Jadi kan setiap tahun kadang-kadang pasien tuh kan beda-beda kadang. Jadi dari itu lebih memantapkan lagi materi-materi untuk teman-teman. Secara tajribahnya, kalau secara materinya ya secara ilmiahnya sudah ya memang tetap itu sudah. Cuma kalau secara tajribahnya terus bertambah terus kan. Berarti lebih memudahkan kepada teman-teman praktisi yang baru untuk menggali banyak ilmu dari KBRA. Iya, insya Allah sebetulnya enggak repot kok, enggak ruwet. Di KBRA enggak ruwet. Belajar di KBRA enggak ruwet. Bahkan yang ikut belajar ke beliau kadang-kadang cuma 1 jam, ada yang setengah jam. Bahkan secara spontan sudah qabil itu selesai. Seseorang tersebut sudah bisa bermanfaat untuk umat sudah. Iya. Dengan sesingkat itu gitu. Selain bermanfaat pada diri sendiri juga bisa bermanfaat pada orang lain kan. Seperti itu. Kalau saya di KBRA itu sebetulnya kalau dengan kiai, sebelum saya masuk KBRA sudah tahu, sudah kenal. Cuma kenalnya di sosial media. Oh, dikenal di dunia maya ya? Iya, di dunia maya. Tapi bukan maya yang di sana itu, bukan. Maya, bukan maya. Di dunianya maya, tapi dunia maya. Oh iya, ya. Karena dunia maya lain. Iya, kalau dunianya maya kan sudah artinya sudah lain. Iya, seperti itu masuk. Karena saya melihat dulu itu Kiai kan sering membuat tulisan di sosial media. Kami tertarik, bahkan waktu kami sering debat-debatan lah istilahnya dengan saudara-saudara kita yang tidak sepaham dengan kita, justru beliau yang sering membantu saya untuk referensinya, seperti itu. Ya, terus? Ya, seperti itu. Sebelum sampean ke KBRA, sampean itu pernahkah ikut seperti kegiatan-kegiatan selain KBRA? Pernah, karena awalnya itu herbal saya itu kan juga masuk di KHI waktu itu. Jadi saya tahu lah bagaimana perjalannya praktek ruqyahnya GHI itu, saya sedikit banyak tahu. Kan itu sama-sama dari sistemnya san ruqyah juga kan ya? Iya, ruqyah. Terus kenapa sampean sekarang kok pindah, istilahnya kan pindah haluan, yang sedulunya KHI sama ruqyah, sekarang kok kenapa ikut KBRA? Awalnya karena saya masih belum kenal dengan KBRA, belum kenal sama Kiai, belum tahu ada ruqyah aswaja waktu itu. Jadi saya ikut gabung di sana. Alhamdulillah juga mendapat ilmu, karena ilmu itu dari mana saja. Alhamdulillah dapat ilmu juga di sana. Akhirnya kembali ke kandang lagi, kembali ke pribadi saya lagi sebagai seorang aswaja kan. Alhamdulillah ada KBRA, saya betul-betul ruqyahnya sudah ruqyah aswaja seperti itu. Walaupun ruqyah di luar itu bukan jelek, enggak, bukan salah ya enggak. Cuma beda-beda, satu beda teknik, beda paham juga di sana. Ya itulah masing-masing lah kalau seperti itu, individu masing-masing. Tergantung mereka dan masyarakat yang
Dan ternyata KBRA juga menilai. menghargai juga yang di luar KBRA. Kiai itu sangat menghargai yang di luar KBRA. Bahkan banyak yang di luar KBRA, mantan-mantan Kiai HI itu juga banyak yang masuk juga di KBRA. Itu karena santunnya Kiai kepada mereka. Jadi beliau itu betul-betul mengayomi. Itu yang saya sangat kagum sama beliau. Layak jadi panutan. Memang sudah pantas, sudah pantas dan cek pantasnya sekali. Jadi bisa menjalani sesuai real, mana yang harus tidak terkontaminasi dan mana yang beliau harus istilahnya itu ngayomi seperti itu. Ya kalau sudah secara prinsip beliau tidak bisa dua taati kalau masalah prinsip. Di luar itu beliau masya Allah luar biasa. Terus kok bisa sampean itu sekarang dalam KBRA diberi tugas untuk memberi tambahan materi sebagaimana seperti toba, gimana itu kaitannya dengan KBRA itu gimana? Pada intinya bukannya beliau tidak bisa nerapi baik bekam maupun totok, enggak, beliau juga bisa. Cuma kalau semuanya beliau yang menangani, waktunya ya nggak cukup, mana sempat seperti itu. Dan kebanyakan saudara-saudara kita aswaja kalau butuh terapi pasti keluar, entah itu yang di luar sesama tidak sepaham dengan kita, bahkan tidak yang seakidah dengan kita. Satu, yang kedua beliau juga memahami saudara-saudara kita terapis di praktisi di KBRA itu juga betul-betul membutuhkan tambahan metode terapi, bukan cuma di ruqyahnya saja. Karena di lapangan banyak juga kita temui kadang-kadang pasien itu tidak cukup cuma dengan ruqyah, seperti itu. Dan kebetulan sebetulnya di KBRA itu banyak terapis, itu banyak. Kalau yang senior insya Allah di Jawa Tengah ya ada PW Jawa Tengah Ustaz Qasim tuh alhamdulillah sama-sama satu alumni pendidikan terapi dengan saya. Di Madura juga ada beberapa. Itu banyak sebetulnya, cuma kebetulan saja beliau itu memberi amanah ke saya. Jadi istilahnya tobah itu bukan berdiri sendiri, enggak. Tobah itu bagian dari KBRA dan sebagai pelengkap metode terapi yang ada di KBRA. Kalau metode intinya ya tetap di ruqyahnya. Ruqyah karena memang pada dasarnya kan intinya memang ruqyah, awal kalinya ruqyah. Di samping itu kan memang tujuannya untuk mengarahkan orang biar berobat pada tempat yang sesuai dengan pakemnya NU kan seperti itu. Terus keinginan sampean ke belakangnya ini supaya tobah itu semakin digemari oleh semuanya praktisi, biar semuanya praktisi ketika penanganan itu bisa juga menerapi antaranya ruqyah dan tobah. Gimana? Mungkin bisa sampean sampaikan biar semuanya juga nanti para praktisi bisa mempelajari selain ruqyah juga bisa ke tobah. Ya insya Allah salah satunya. Cuma selama ini yang pemahaman kami cuma di KBRA yang bisa mensinergikan beberapa metode terapi jadi satu, digabungkan. Karena di materi tobah itu semuanya itu sangat berkaitan, sangat bersinergi dengan ruqyah. Karena pada dasarnya kan memang pengobatan itu baik itu medis maupun non medis itu kan terdapat ada 3 unsur, memasukkan, mengeluarkan dan dengan sentuhan. Semuanya ini kalau di ruqyah masuk semua. Dan di tobah juga iya. Nah, di 3 unsur ini kaitannya dengan ruqyah juga terkait dengan sabdanya Rasulullah itu inna syaitana yajri li bani adam majrad dam. Jadi setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat peredaran darah, salah satunya. Dan juga di beberapa, karena beliau sudah menjelaskan, di beberapa lubang-lubang tubuh. Nah terkait dengan hal itu, materi-materi yang ditobah ini sangat mendukung dan sangat menunjang untuk target optimalnya terapi ruqyah yang ada di KBRA bila itu disinergikan. Berarti memang benar-benar sebenarnya memang praktisi itu kalau bisa memang harus menggabungkan
keduanya itu Iya. diantaranya ruqyah dan tobah. Gitu. Terus terkait dengan terapis yang pakai telur, pakai itu gimana itu? Semuanya alami ya. Yang ada di KBRA itu tidak ada yang dibuat-buat. Semuanya itu secara penelitian ilmiahnya masuk, apalagi tajribahnya sangat masuk sekali. Apalagi di Tobah sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya yang luar biasa setelah Tobah itu disinergikan dengan ruqyah. Di beberapa titik terapi di tubuh manusia itu memang sangat berkaitan dengan berhuninya makhluk astral itu yang mengganggu manusia itu di beberapa titik di tubuh manusia. Itu yang harus betul-betul difahami oleh praktisi. Itu juga bisa diselesaikan dengan tobah juga bisa ya? Insya Allah sangat menunjang, dan itu sudah banyak yang membuktikan juga, termasuk ketum kita Kiai Amak Madura kemarin sempat cerita dengan saya, Masya Allah Ustaz, setelah kami ada pasien yang sangat sulit kami keluarkan, ternyata setelah kami totok di titik jantung, muntahnya Masya Allah luar biasa, dan semuanya tuntas. Ya memang kalau dilihat dari hal yang seperti itu berarti memang makhluk-makhluk kayak gitu itu ada tempatnya masing-masing ya. Ketika kita menyentuh pada bagian yang mereka itu diami, maka mereka mungkin merasa terusik. Di samping itu juga energi daripada ayat-ayat ruqyah juga memberi Menambah tambahan, power. ya menambah power kepada semua praktisi. Seperti itu. Karena makhluk astral itu masuk, kadang-kadang cuma sekedar masuk saja sudah itu keluar. Tapi setelah masuk itu dia menemukan tempat yang dia rasa nyaman bermukim di situ, maka makhluk itu sudah bermukim enak di situ. KTP. Makanya Rasulullah juga istiqomah rutin bekam setiap Iya, bulan iya. untuk mengeluarkan darah-darah kotor. Karena yang ada memang di termasuk tubuh. tibun nabawi kan. Yang unik, bekam itu sudah lumrah wajar sudah ya, sudah umum sudah ya, sudah umum, sudah viral. Totok punggung itu juga sudah umum dan viral. Cuma kalau itu sudah masuk di KBRA akan lain lagi, powernya akan lain, Nambah. dan juga terasanya ke pasien itu beda. Ada beberapa testimoni dari praktisi-praktisi Jawa Barat itu pernah cerita, ada salah satu pasien, Sambil diseruput kopinya biar iya, setelah ditotok, yang satu bilang, Pak, kenapa ya saya ditotok oleh terapis itu rasanya tidak sama dengan jenengan, seakan-akan ada energi gimana gitu yang masuk ke dalam tubuh saya, beda jauh. Nggak, maksudnya gimana itu Iya, apa? gimana gitu. Kok terasa di kuping? Jadi ada energi, semacam energi yang masuk gitu loh. Gimana gitu? Iya. Jadi Gimananya ini yang membuat ambigu pikiran saya ini. satu. Yang kedua, para praktisi Tobang di KBRA jangan kaget kalau nerapi pasiennya kesurupan. Karena energi ruqyahnya sudah menyatu di dalam tubuhnya. Tidak sedikit cerita dari teman-teman, Otomatis sudah otomatis gitu, nerapi otomatis. pasien sekali ditotok ditekan langsung kesurupan. Bahkan sempat juga ada pengalaman di Madura itu, ya gitu, cuma saya totok, tek, langsung jadi macan. Jadi udah aneh lagi. Biasa, Seandainya gitu. itu di luar orang praktisi KBRA, saya masih belum dengar ada cerita yang seperti itu, belum pernah dengar. Karena saya di terapi itu sebelum masuk KBRA saya sudah terapis. Saya sudah menggeluti dunia terapis sudah. Belum pernah kejadian seperti itu. Nah, setelah di KBRA itu sudah banyak. Double berarti. Cerita-cerita yang aneh dan unik itu banyak. Berarti double kekuatan jenengan itu double. Insya Allah, biidnillah. Istilahnya orang Jawa itu jenengan tambah sakti gitu. Sangat sakti bakti. Tapi memang kalau di KBRA itu saya sendiri juga merasakan. Karena yang saya rasakan ketika sudah kopiltu kita langsung punya power. Ini bukan cerita, ini bukan sandiwara, ini fakta. Aslinya memang kayak gitu. Karena saya setelah ikut dapat beberapa hari saya langsung ruqyah santri pada waktu itu. Ada perkiraan 20 atau sekian santri di madrasah itu dengan teman saya yang bersama saya itu memang ngefek. Memang saya kadang gumun, wah ini bener apa enggak ini. Tapi tidak sama jubit enggak. Enggak, jarak jauh sudah ngefek, apalagi dekat kan gitu. Jauh saja sudah ngefek itu. Santriwati atau santriwan? Santriwan lah.
Yang santriwati jarak jauh saya. Kalau jarak dekat lain lagi nanti. Kan seperti itu ya, sambil diminum kopinya lah, monggo. Monggo sahabat-sahabat SRA, kopinya diminum dulu. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya, masa iya sih seperti itu, silakan gabung dengan kita dan buktikan sendiri nanti kenyataannya. Iya, memang kita kalau ingin kenal dengan seseorang, maka kita harus paham dulu atau masuk ke dalam orang tersebut, maka kita akan memahami apa yang terjadi di situ, kan seperti itu kan memang Pak Sipul. Kan iya. Bahkan Oh ya kan, kemarin, iya lupa saya. Kemarin Lupa, sempat itu masuk di kepengurusan apa ya, pusat di PBI, salah satu organisasi yang diakui oleh pemerintah, oleh Dinas Kesehatan. Perkumpulan bekam yang diakui oleh pemerintah itu oleh Dinas Kesehatan kan cuma PBI sementara ini di Indonesia. Itu ada salah satu dewan syuronya itu pernah omong-omongan dengan saya terkait dengan bekam, ngobrol tentang bekam. Waktu itu mau sholat ke salah satu masjid di rumahnya beliau. Nah, setelah kami mengutarakan ke beliau tentang sinergitas antara bekam dan rukyah, beliau kaget. Loh, masa iya Ustaz? Loh, masa aja dengan pembekam tidak paham Ustaz? Enggak, apa terkait dengan majrud dam itu? Lebih dari itu Ustaz. Wah, harus lebih dalam lagi nih saya bincang dengan jenengan. Akhirnya beberapa hari beliau ke rumah minta terapi. Beliau sangat senior, ngisi seminar juga, pemateri nasional juga di PBI. Tobah itu. Bekam, di bekam beliau. Jadi memang pembahasan seperti ini pertama kali yang memang ada di KBRA. Kalau di luar KBRA masih belum ada. Alhamdulillah daya barokahnya Kiai juga, dan beberapa materi itu juga dari beliau dan hasil tajribah beliau. Jadi semua metode terapi yang ada insya Allah bisa disinergikan dengan rukyah, asalkan kita tahu tekniknya. Tetap satu panduan, yaitu panduan dari pembina. Ya sama seperti ketika penanganan orang merukyah. Merukyah kadang kalau kiai mempraktekkan itu dengan menyentuh punggungnya gini-gini, disentuh-sentuh, sentuh-sentuh kayak gitu. Itu kaitannya dengan itu apa Bang? Di punggung itu, khususnya kalau di titik bekam itu ada titik kahil namanya. Di punggung di sini. Itu sentral. Jadi di situ istilahnya kalau ilmuwan itu mengatakan, mengistilahkan itu hormon pump, jadi pemompa hormon ya. Dan untuk apa membuka, menghidupkan saraf-saraf yang ada di punggung manusia. Kita sering menemui beliau kalau mau notok pasien pasti itu diusap dulu untuk merangsang saraf yang ada di bawahnya. Itu diusap dulu baru ditotok. Ternyata setelah kami teliti, setelah kami kaji, kenapa ya kok melotok seperti ini? Setelah kami kaji dengan pengetahuan yang kami miliki, ternyata di situ memang tempat sentral saraf yang ada di punggung. Karena di punggung itu, ya Masya Allah ya memang, di punggung itu akan ada tulang belakang. Iya. Dan itu setiap ruas itu, susun-susun itu ya. Itu ada saraf yang alirannya beda-beda, manfaatnya juga beda-beda, fungsinya juga beda-beda. Jadi di saraf itu kalau terjadi gangguan, maka organ tubuh, salah satu organ tubuh kita yang terkait dengan saraf itu akan juga terganggu. Berarti tidak fungsi pada waktu itu ya? Bukan tidak fungsi, cuma apa ya istilahnya kurang normal, kurang normal. Mengurangi ya. Setelah di titik kahil itu apa diusap dan disentuh dengan sedemikian rupa dengan teknik tertentu, maka saraf yang di bawah itu yang awalnya kurang aktif itu akan aktif dan reaktif setelah ada sentuhan seperti itu. Sentuhannya itu sistem sentuhan, pakai sentuhan apa ada namanya atau gimana? Apa sentuhan mesra, apa sentuhan kasar, apa sentuhan sentuh gitu? Ya sentuhan terapi Ustaz. Oh sentuhan terapi. Sentuhan terapi. Yang tidak terlalu kemana-mana. Iya biar nggak terlalu tegang lah kawan. Biar sahabat karena mungkin jenengan sudah tegang belum Ustaz, karena saya jauh dari rumah jauh. Kalau tegang takut nanti mau pulang, kan tetap besok pulangnya. Oh iya, mudah-mudahan jadi besok, insya Allah. Semoga saja saya malah ketar-ketir ini. Besok juga masih broadcast dengan beliau juga, dan masih banyak ada beberapa jadwal, dan masih banyak tamu juga besok. Mudah-mudahan tim SRA didahulukan besok. Kalau enggak, insya Allah didahulukan pagi langsung. Bisa nginep lagi.
Insya Allah enggak. Karena kasihan yang mustakmal, yang punya istri, anaknya sudah menunggu. Kalau istrinya enggak usah ditanyakan, pasti menunggu kan gitu. Ya mungkin untuk pesan-pesan jenengan kepada sahabat-sahabat SRA dan praktisi KPRA, monggo. Pesan saya tetap istiqomah saja di KPRA. Insya Allah di KPRA kita sekalian secara vertikal, kita insya Allah menjadi abid atau hamba Allah yang baik, karena tetap mendapat bimbingan dari beliau, guru kita. Karena guru kita itu memberi bimbingan kita bukan cuma materi ruqyah saja, tapi akidah kita juga dibimbing oleh beliau. Secara horizontal kita insya Allah sesuai dengan harapan Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja intinya, itu cuma dua itu saja. Insya Allah sudah menjadi manusia yang betul manusiawi, Manusia yang betul-betul manusia, iya, dan juga manusia seutuhnya. Ya, terima kasih banyak kepada Kiai Saiful Bahri. Kiai lagi Ya, Kiai Ageng karena Selo. saya buka tadi, bukanya dengan Kiai, penutupnya juga dengan Kiai. Walaupun di tengah-tengah ada ustadznya kan gitu. Kiai Ustadz berarti. Iya. Apa Ustadz Kiai? Kiai aja lah. Terima kasih banyak Kiai. Semoga sama-sama, ini sama Ustadz. bermanfaat pada kita semua dan sahabat-sahabat SRA dimanapun berada. Kami cukupkan sekian. Kalau sampean masih ingin mendengar perbincangan kita dengan Ustaz Saiful, silahkan dengan nanti komen yang banyak, dan sampean ikuti terus sudah channel SR kami. Tunggu Semoga bermanfaat kesempatan berikutnya untuk kedepannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Daya.